Bab 251, Bab 129, Kultivasi Kuno, Cara yang Benar untuk Berkultivasi. 8K Bab Gabungan, Mencari Tiket Bulanan garis bawah 4. Penerjemah, 549.690.339. Ketika Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya tentang gelombang binatang buas, para alkemis sekte luar ini juga merasa bingung, rekan Daois yang sebenarnya tidak tahu tentang gelombang binatang buas. Pada saat ini, ceramah telah berakhir, tetapi kebanyakan orang masih menikmati teknik alkimia brilian yang dijelaskan Liang Seng, jadi mereka belum pergi untuk sementara waktu. Melihat bahwa mereka dapat menyelesaikan keraguan Liang Seng dan meninggalkan kesan yang baik padanya, mereka tentu tidak akan menolak dan segera mulai menjelaskan apa yang mereka sebut sebagai gelombang binatang buas. Gelombang binatang buas sebenarnya dapat dianggap sebagai efek samping, dan akar penyebab sebenarnya adalah pergerakan abnormal gelombang spiritual, yang berarti bahwa energi spiritual berada dalam kekacauan. Rekan Daois Yang, tahukah Anda bahwa pernah ada periode kultivasi kuno di dunia kultivasi, yang berbeda dari situasi saat ini? Karena mereka akan menjelaskan, mereka akan mulai dari awal. Seperti yang diharapkan, ketika Liang Seng mendengar pertanyaan ini, dia secara alami menggelengkan kepalanya. Begitu, tidak heran rekan Daois yang berhasil mencapai pembentukan fondasi sebelum usia 100 tahun. Mentalitas acuh tak acuh terhadap hal-hal di luar jendela ini benar-benar mengagumkan. Sebenarnya, catatan sejarah ini tersedia di gudang kitab suci dari 3 sekte dan 6 ordo kita, dan konten ini hanya dapat diakses oleh kultivator pembentukan fondasi dan di atasnya. Jika tidak, mereka yang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup hanya akan menambah masalah dengan mengetahui ini. Pada titik ini, seorang alkemis tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liang Seng. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum pahit. Ketika dia pergi ke gudang kitab suci, dia hanya ingin mendapatkan formula pil Yuan emas, dan bagaimana dia bisa memiliki energi untuk memperhatikan anekdot-anekdot yang beraneka ragam ini. Liang Seng memberi isyarat kepada mereka untuk melanjutkan dan akhirnya mengetahui bahwa pernah ada suatu periode di dunia kultivasi yang telah terkubur dalam sejarah, dan sekarang sudah berlalu. Selama periode kultivasi kuno, Taois inti emas, apalagi pangkat aster jiwa baru lahir, lebih rendah dari anjing, dan ahli transformasi keilahian ada di mana-mana. Tentu saja, situasi spesifik tidak jelas bagi mereka, karena catatan dari waktu itu sangat sedikit sehingga periode kultivasi kuno telah berakhir setelah perubahan surgawi besar. Sebaliknya, sejarah yang mengikuti perubahan surgawi besar dicatat dengan sangat rinci oleh berbagai sekte, karena sejarah ini meletakkan dasar bagi struktur kultivasi saat ini. Itu adalah era yang paling bergejolak di dunia kultivasi. Karena perubahan surgawi yang hebat, sulit untuk berlatih dan membuat terobosan dengan teknik kultivasi kuno. Tidak diketahui apakah perubahan energi surgawi menyebabkan energi abadi berubah. Jika seorang kultivator ingin menerobos kemacetan hanya dengan mengandalkan teknik, itu menjadi sulit. Kultivasi tampaknya berada di ambang kepunahan. Namun, para kultivator selalu menantang alam. Bahkan di lingkungan yang keras seperti itu, mereka tidak pernah berpikir untuk berkompromi. Entah mematahkan belenggu atau binasa, tidak ada cara lain. Seiring berjalannya waktu, semua kekuatan besar kuno membuat pilihan mereka, menyerah atau terus menghadapi tantangan. Tetapi pilihan mereka saat itu sama, yaitu mengisolasi diri dari dunia dan menciptakan wilayah mereka sendiri. Dengan melakukan ini, mereka dapat mengisolasi diri dari ki langit dan bumi, memperlambat pantulan sungai waktu yang panjang, dan menunggu titik balik di dunia kultivasi. Namun, mereka yang tingkat kultivasinya sedikit lebih lemah menunggu dan berjuang selama periode yang panjang ini, menghabiskan rentang hidup mereka tanpa melihat fajar harapan. Namun tekad para kultivator untuk bersaing memperebutkan secercah kehidupan melawan langit dan bumi tidak sia-sia, karena mereka akhirnya menang. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan besar akhirnya menemukan cara kultivasi baru, membentuk struktur baru untuk dunia kultivasi. Teknik kuno tidak lagi cocok untuk langit dan bumi yang baru, kecuali beberapa kekuatan besar kuno yang telah mencapai pembentukan fondasi dan masih dapat mempraktikkan beberapa di antaranya. Tentu saja, selama percobaan para senior ini, mereka juga beradaptasi dengan teknik baru yang sesuai dengan energi surgawi. Yang lebih mengesankan adalah bahwa dengan pengembangan teknik baru, mereka juga menemukan metode yang sesuai untuk menerobos alam. Saat energi abadi berubah,
metode terobosan juga menjadi berbeda. Pada titik ini, semua orang terdiam beberapa saat sebelum tertawa lepas. Itu adalah pil spiritual. Setelah mendengar ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pil spiritual, ya, setelah pergolakan dan perubahan dunia kultivasi kuno, energi spiritual mengalami perubahan besar. Tampaknya ada sesuatu yang hilang, yang membuat teknik kuno tidak lagi cocok untuk kultivasi. Setelah waktu yang lama ini, saat lautan berubah menjadi ladang murbe, hanya beberapa kekuatan besar yang bertahan sampai akhir, yang darinya babak baru kultivasi dimulai. Adapun daerah tempat tinggal 3 sekte dan 6 ordo kita sekarang, itu disebut daerah terpencil, yang merupakan tempat di mana kekuatan besar mengisolasi diri mereka dari langit dan bumi untuk eksperimen mereka, melahirkan struktur dunia kultivasi baru. Energi spiritual di daerah terpencil ini menjadi agak tidak stabil karena banyaknya eksperimen, yang menyebabkan gelombang spiritual meletus sesekali. Dan turbulensi gelombang spiritual mungkin juga menyebabkan binatang iblis di daerah ini terpengaruh oleh langit dan bumi, yang menyebabkan pecahnya gelombang binatang buas. Tidak hanya di sini, tetapi ada juga banyak daerah terpencil di seluruh dunia. Setiap daerah terpencil mewakili upaya yang dilakukan oleh kekuatan besar kuno untuk membuka jalan bagi kultivasi, dan itu adalah lencana mereka. Petik 2. Pada titik ini, narator tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Pada saat ini, pikiran Liang Seng berbeda dan dia tampak agak tidak percaya. Pihak lain buru-buru menghiburnya, mengira dia khawatir tentang gelombang binatang buas yang akan datang. Rekan Taois Yang, Anda tidak perlu khawatir. 3 sekte dan 6 ordo kita telah berdiri kokoh selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika gelombang binatang buas merajalela untuk sementara waktu, tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi. Itu karena kota abadi tidak pernah melupakan daerah terpencil, dan struktur dunia kultivasi berutang banyak pada kontribusi kekuatan besar kuno. Keberadaan kita di daerah terpencil berfungsi sebagai pengingat bagi seluruh dunia kultivasi, bahwa keberadaan dunia kultivasi kuno, sebagai sejarah, tidak dapat ditinggalkan. Karena tidak seorang pun tahu apakah akan ada krisis lain di masa depan yang akan membentuk kembali dunia kultivasi saat ini, jadi keberadaan daerah terpencil merupakan peringatan tersendiri. Kita para kultivator, pada dasarnya menentang surga, bersaing dengan surga. Namun, yang dipikirkan Liang Seng bukanlah masalah-masalah ini. Ia telah mengidentifikasi titik buta dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jadi, apakah metode kultivasi kita saat ini, yang berbeda dari zaman dahulu, memerlukan pil spiritual untuk menerobos alam? Dengan kata lain, dapatkah dikatakan bahwa kultivator kuno tidak memerlukan pil spiritual untuk menerobos alam? Pertanyaan ini mengejutkan para alkemis di sekitarnya, dan mereka tidak menyangka rekan Daois yang akan memikirkan hal ini. Mereka kemudian menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Sepertinya memang benar, meskipun kultivator kuno memang memiliki pil spiritual untuk membantu kultivasi, menerobos bergantung pada kemampuan seseorang dan apakah mereka dapat mencapai terobosan secara alami. Memang, pil spiritual tidak diperlukan sebagai sarana bantuan. Sekarang, metode kultivasi berbeda dari zaman dahulu, dan bahkan pembagian berbagai alam berbeda. Namun, saya tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini sebelumnya, jadi saya tidak jelas tentang perbedaan spesifiknya. Bahkan ada rumor bahwa, pada hari-hari awal setelah perubahan surgawi besar, beberapa kekuatan besar dengan teknik kuno menentang langit dan bumi tetapi menemui kematian yang tidak dapat dijelaskan. Hanya ketika metode baru muncul, jalur kultivasi diturunkan. Mendengar ini, Liang Seng mendapat pencerahan, karena dia tampaknya memahami titik buta dari masalah ini. Tampaknya jalur kultivasinya seharusnya tidak seperti ini. Pil Golden Yuan, pil pendirian fondasi, dan sebagainya sebenarnya hanya produk dari generasi kultivator baru. Di zaman kuno, kultivasi tidak pernah membutuhkan pil spiritual yang rumit ini untuk menerobos alam. Artinya, menerobos dengan teknik kuno hanya membutuhkan kultivasi, dan meskipun kemacetan adalah penghalang di jalur kultivasi, pil spiritual tidak diperlukan untuk menerobos alam. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada era kuno yang menyebabkan perubahan surgawi besar dan menyebabkan teknik kuno menjadi tidak cocok untuk kultivasi, bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia harus menyadari bahwa perbedaan terbesar antara dirinya dan kultivator lainnya adalah bahwa di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, tidak ada hambatan dalam semua hukum dunia. Jika dia dapat memasuki teknik kultivasi kuno,
Bukankah dia hanya perlu menghadapi masalah waktu dan tidak lagi khawatir tentang perlunya pil spiritual untuk menerobos alam setelahnya? Ketika pikiran ini muncul di benaknya, Liang Seng sangat bersemangat, tetapi dia masih memiliki dua masalah yang harus dihadapi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara memperoleh teknik kultivasi kuno, dan yang kedua adalah apakah dia masih dapat berhasil berkultivasi di era baru ini setelah memperoleh teknik kultivasi kuno. Namun, terlepas dari hasilnya, Liang Seng harus mencoba. Karena begitu berhasil, tujuannya untuk keabadian tidak akan lagi menjadi mimpi. Sejak saat itu, dia tidak lagi membutuhkan pil spiritual untuk menerobos alam dan hanya perlu menunggu waktunya. Apakah dia masih khawatir tidak memiliki cukup waktu di tangannya? Sungguh lelucon. Belum lagi Naschen Soul Master, bahkan Divinity Transformation Experts mungkin tidak memiliki rentang hidup selama dia. Baginya, waktu hanyalah angka. Dengan pemikiran ini, Liang Seng memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya, apakah 3 sekte dan 6 ordo kita masih memiliki teknik kultivasi kuno yang utuh? Seperti yang kalian semua tahu, saya suka meneliti dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat, itulah sebabnya keterampilan alkimia saya begitu hebat. Bukannya membanggakan diri, tetapi justru karena karakter inilah keterampilan alkimia saya terus meningkat dan terus maju. Jika saya tidak tahu tentang peristiwa masa lalu ini, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya, saya ingin tahu apa perbedaan antara teknik kultivasi kuno dan dunia kultivasi saat ini, dan mengapa itu menyebabkan runtuhnya era kultivasi kuno. Mendengar ini, para alkemis di sekitarnya menunjukkan rasa hormat mereka. Tidak mengherankan bahwa rekan Daois yang memiliki keterampilan yang luar biasa. Mungkin justru karena pola pikir inilah ia memiliki keterampilan yang sangat baik. Itulah sebabnya mereka segera mengangguk dan menjawab pertanyaan Liang Seng. Jangan khawatir, rekan Daois yang. Teknik kuno yang utuh memang ada. Bagaimanapun, ini adalah daerah terpencil, tempat kekuatan besar kuno bereksperimen dan berinovasi. Meskipun banyak warisan mereka tidak lagi cocok untuk era kultivasi saat ini dan praktik mereka mungkin membawa konsekuensi yang tidak diketahui, bagaimanapun juga, itu adalah catatan dari era di mana mereka bertempur. Jadi, semua sekte kita memiliki teknik kuno yang tercatat dalam repositori kitab suci, yang dapat diakses oleh murid pendirian yayasan. Namun, sungguh memalukan untuk mengakui bahwa kita semua telah berfokus pada terobosan alam, dan hanya sedikit dari kita yang memiliki pola pikir seperti rekan Daois yang. Kita jarang mempelajari hal-hal ini dan benar-benar malu dibandingkan dengan rekan Daois yang. Liang Seng sangat gembira menerima jawaban ini, meskipun ia mencoba untuk menahan kegembiraannya saat ini. Seseorang tidak boleh tidak sabar, karena tergesa-gesa tidak mendatangkan keberhasilan. Pada saat ini, ia tidak dalam kondisi yang tepat untuk mengambil tindakan, perlu menenangkan diri dan merencanakan dengan hati-hati. Selanjutnya, Liang Seng memaksa dirinya untuk tetap tenang dan terlibat dalam percakapan yang hidup dengan para alkemis sekte luar. Semuanya tampak seperti sebelumnya, dan suasananya ramah. Setelah pertemuan selesai dan Liang Seng kembali ke rumah guanya, ia akhirnya mulai merenungkan situasi dari awal hingga akhir. Mungkin ini adalah cara yang tepat untuk membuka bakat kebodohan yang tidak bersalah. Hanya satu pertanyaan yang tersisa, apakah ia masih dapat berhasil mempraktikkan teknik kultivasi kuno di era ini? Atau dengan kata lain, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, apakah tidak adanya hambatan dalam semua hukum duniawi masih efektif setelah perubahan surgawi yang hebat? Liang Seng tidak memiliki jaminan di dalam hatinya, tetapi ia tidak ragu sejenak. Ia bertekad untuk mendapatkan teknik kuno tersebut. Jika idenya gagal, dia hanya perlu memulai dari awal dan mencari bahan untuk pil Yuan emas. Selain itu, karena dia sudah memiliki darah monster alam ketiga, pil Yuan emas hanya masalah waktu. Karena dia punya jalan keluar dan mendapatkan teknik kuno tidaklah berbahaya, dan karena orang lain tidak memperhatikannya, mengapa dia harus khawatir selama dia tidak bertindak dengan sengaja? Tentu saja, saat ini, Liang Seng memiliki pikiran samar di benaknya. Mungkin kali ini, dia telah menemukan cara yang benar untuk membuka bakat kebodohan yang tidak bersalah. Namun, pertanyaan ini pada akhirnya perlu dijawab ketika dia memasuki gudang kitab suci keesokan harinya. Apakah metode kultivasi kuno masih dapat dipraktikkan? Puncak Danyang, gudang kitab suci. Setelah menyelesaikan tugas ceramah 7 hari, Liang Seng memilih waktu untuk pergi ke perpustakaan kitab suci Puncak Danyang untuk mencari teknik kuno.
Namun, kali ini, ia merasa bahwa suasana puncak dan yang agak berbeda, dan jumlah tugas pemurnian pil yang dikeluarkan oleh kantor urusan internal dan aula urusan lain-lain jelas meningkat banyak. Tampaknya, perubahan dalam gelombang spiritual dan situasi tiba-tiba di tempat perburuan gunung belakang telah membuat eselon atas sekte dan Ding sedikit gugup, dan mereka mengambil tindakan pencegahan sekarang. Meskipun suasananya tegang, jelas bahwa dari atas ke bawah, sekte tersebut menangani masalah dengan mudah dan tanpa terlalu banyak kepanikan. Mungkin seperti yang dikatakan seorang alkemis sekte luar sebelumnya, perubahan dalam gelombang spiritual adalah kejadian umum, dan tidak setiap gelombang spiritual akan memicu gelombang binatang buas. Pada saat ini, Liang Seng tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia langsung masuk ke gudang kitab suci. Namun, dia tidak langsung mencari teknik seperti sebelumnya, tetapi pergi ke konter terlebih dahulu. Kakak senior, saya punya pertanyaan. Apakah Anda tahu di mana di lantai pertama ada rak buku yang membahas tentang sejarah dunia kultivasi? Sebelumnya, adik laki-laki saya mendengar seseorang menceritakan kisah kultivasi kuno, dan karena saya tahu sedikit tentang daerah ini dan menganggapnya menarik, saya ingin melihat apakah ada lembaran giok atau buku di perpustakaan yang terkait dengan ini. Murid pendirian pondasi di belakang konter mengangkat kepalanya ketika mendengar ini dan menatap Liang Seng. Meskipun sangat jarang bagi siapapun untuk mengajukan pertanyaan seperti ini, itu bukanlah situasi yang tidak pernah terdengar. Meskipun para kultivator fokus pada kultivasi mereka sendiri, tidak banyak orang yang tertarik dengan fakta-fakta dasar ini. Namun, itu adalah reaksi normal untuk datang dan melihat catatan kuno ini ketika mereka menjadi penasaran, seperti adik laki-laki ini. Murid itu menunjuk ke rak buku di sudut, dan Liang Seng buru-buru mengucapkan terima kasih sebelum menghampiri. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Liang Seng mengambil selembar batu giok dan menemukan bahwa itu adalah memoir lain-lain yang ditulis setelah kehancuran kuno. Dia mencatat isi umum dari lembaran batu giok itu terlebih dahulu, lalu terus membolak-balik yang lain, menemukan bahwa sebagian besar dari mereka adalah memoir lain-lain dengan konten yang serupa. Namun, yang sebenarnya diinginkan Liang Seng saat ini bukanlah untuk mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno, tetapi untuk menemukan teknik kultivasi kuno. Namun, dia tidak menunjukkan urgensi apapun, karena ada sepasang mata yang mengawasi di gudang kitab suci. Jika dia menarik perhatian mereka, itu tidak pantas. Untungnya, setelah membolak-balik lusinan lembar giok, Liang Seng akhirnya menemukan teknik kultivasi kuno, dan kilatan kegembiraan melintas di matanya. Poin pertukaran yang diperlukan untuk itu sama dengan yang diperlukan untuk memoir lain-lain lainnya, hanya satu poin yang dibutuhkan, dan Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lebih senang dengan harga murah ini. Dengan demikian, dia akan menyalin beberapa lembar giok nanti, dan tidak ada yang akan curiga padanya. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia benar-benar tertarik pada sejarah kultivasi kuno. Mengenai teknik kuno, dia tidak dapat mengatakan teknik mana yang baik atau buruk untuk saat ini, karena lembar giok hanya menunjukkan nama teknik dan tidak memberikan pengenalan yang terperinci. Namun, ini dapat dipahami. Di era ini, siapa yang masih dapat mempraktikkan teknik kuno ini? Karena mereka tidak dapat melakukannya, tentu saja, tidak ada yang dapat menilai kualitas teknik tersebut. Gagasan Liang Seng saat itu sederhana, karena hanya ada 3 teknik kuno di rak buku, ia mungkin juga menyalin semuanya. Dengan melakukan itu, mungkin membuat orang berpikir bahwa ia hanya tertarik pada kultivasi kuno dan tidak menimbulkan keraguan apapun. Ketika Liang Seng pergi ke konter dan menunjukkan bahwa ia ingin menyalin isi dari selusin atau lebih keping giok, pihak lain melihat bahwa semuanya tentang zaman kuno dan tidak melihatnya dengan saksama. Ia hanya mengumpulkan poin yang sesuai menurut jumlah keping. Ia bahkan tidak tahu bahwa teknik kuno itu tersembunyi di antara keping-keping itu. Melihat ini, Liang Seng tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Setelah menyalin isi keping giok ini ke keping giok kosong yang telah disiapkannya, ia bangkit dan pergi. Namun, ketika ia pergi, murid itu menatapnya dengan mata seseorang yang sedang melihat orang bodoh. Zaman kultivasi kuno telah berlalu bertahun-tahun yang lalu sehingga telah menjadi legenda. Jadi, cukup dengan mengambil satu keping giok saja untuk melihat kisah kultivasi kuno. Mengapa mengambil begitu banyak keping giok? Ia benar-benar seorang pemboros besar. Dia masih muda dan tidak tahu bahwa poin akan semakin langka di masa depan. Namun, sesekali,
seseorang akan memiliki pikiran liar dan ingin menjelajahi teknik kultivasi kuno, berpikir bahwa mereka berbeda dan mungkin mendapatkan peluang. Meskipun benar bahwa 3 sekte dan 6 ordo terletak di daerah terpencil, dan bahwa daerah tempat mereka berada sekarang memang pernah digunakan oleh para kultivator kuat untuk bereksperimen dengan cara membuka era kultivasi baru, gagasan untuk mendapatkan peluang kuno dengan menjelajahi cerita lama hanyalah lelucon. Bagaimanapun, ada banyak kultivator yang cerdas. Bertahun-tahun sebelumnya, meskipun ini adalah awal dari era kultivasi yang baru, tidak seorang pun menemukan peluang nyata. Berpikir untuk mendapatkan peluang dengan mudah adalah khayalan. Faktanya, ketika Liang Seng pertama kali masuk, penjaga tersembunyi di gudang kitab suci telah meliriknya. Ketika dia melihat Liang Seng mendekati rak buku kuno, dia tidak terlalu memperhatikan. Terlepas dari tujuan Liang Seng, kepingan giok ini, apakah itu catatan kultivasi kuno yang benar atau salah, tidak memiliki nilai apapun. Setelah meninggalkan gudang kitab suci, Liang Seng tidak langsung meninggalkan puncak Danyang. Sebaliknya, dia pergi ke kantor urusan internal dan aula urusan lain-lain untuk melihatnya. Sayangnya, setelah melihat-lihat, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga, jadi dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan poinnya dan langsung kembali ke puncak penyambutan tamu. Kali ini, tidak banyak orang yang memperhatikan kepergian Liang Seng. Selama dia kembali, itu tidak menjadi masalah. Saat ini bukan waktunya kuliah, jadi para alkemis sekte luar tidak akan ketat mengatur bagaimana Liang Seng menghabiskan waktunya ketika Liang Seng memasuki kediaman gua dosennya. Dia dengan hati-hati menyiapkan formasi penyembunyian lagi sebelum mengeluarkan slip giok yang telah disalinnya. Dia tidak langsung melihat teknik kuno yang disalin tetapi pertama-tama menelusuri beberapa catatan kuno lain-lain, yang memang agak mirip dengan kisah yang diceritakan oleh alkemis sekte luar. Namun, karena perspektif narator yang berbeda dan fokus konten, Liang Seng tetap merasa menarik untuk dibaca, meskipun kerangka cerita keseluruhan sebagian besar serupa. Tidak mungkin untuk memperkirakan berapa tahun telah berlalu sejak dunia kultivasi kuno, tetapi setelah perubahan surgawi besar, itu telah sepenuhnya terpisah dari dunia kultivasi saat ini karena jalur kultivasi telah menjadi sangat berbeda sekarang. Dalam catatan-catatan lain, ada juga beberapa spekulasi bahwa jika beberapa kekuatan besar kuno masih dapat bertahan hidup di era saat ini, mereka pasti telah membuat beberapa perubahan dan secara bertahap beradaptasi dengan jalur kultivasi era baru. Sebagai sisa-sisa era lama, jika mereka tidak beradaptasi dengan aturan surgawi dan bumi yang baru, mereka mungkin akan memudar menjadi tidak dikenal. Itulah satu-satunya aturan bagi mereka untuk terus maju dalam jalur kultivasi mereka. Tetapi baik di zaman kuno atau di dunia kultivasi saat ini, kultivasi hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk mencari umur panjang. Setelah membaca beberapa catatan lain, Liang Seng menarik napas dalam-dalam, untuk sementara berhenti membaca catatan yang tersisa, dan akhirnya melihat 3 teknik kuno yang telah ditemukannya. Teknik misterius primordial, kitab suci abadi dari rumah ungu. Bab-bab dojo pembebasan. Ini adalah nama-nama dari 3 teknik kuno, yang dapat dikenali sekaligus sebagai harta karun yang luar biasa. Mungkin di zaman kuno, orang biasa tidak dapat memperolehnya. Namun, setelah memeriksa isi teknik-teknik itu, Liang Seng tersenyum pahit, karena tampaknya tidak perlu khawatir tentang teknik mana yang harus dicoba untuk dikultivasikan lagi. Itu karena hanya teknik misterius primordial yang lengkap, sementara 2 teknik lainnya mungkin telah hilang atau rusak selama berlalunya waktu, yang mengakibatkan beberapa ketidakkonsistenan. Meskipun agak disesalkan, situasi ini sebenarnya cukup baik, karena itu menyelamatkannya dari keharusan memilih, menjaga semuanya sesuai dengan kehendak ilahi. Setelah melihat teknik misterius primordial yang lengkap, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Teknik-teknik kuno itu memang sangat berbeda dari teknik kultivasi abadi modern. Teknik kuno itu seperti menggunakan langit dan bumi sebagai tungku peleburan, menempa diri sendiri untuk mencapai resonansi dengan alam semesta, dan mencari kehidupan selama langit dan bumi. Karena itu, Liang Seng hampir dapat memastikan bahwa setelah perubahan surgawi besar, sesuatu telah berubah drastis antara langit dan bumi, dan itulah sebabnya jalur kultivasi saat ini membutuhkan pil spiritual untuk menerobos alam. Selain itu, persyaratan kultivasi tingkat pemula untuk teknik kuno sangat ketat dan bahkan menuntut kultivasi dalam posisi tertentu pada waktu tertentu. Hal ini membuat Liang Seng merasa agak terganggu. Tidak, tepatnya, teknik kuno membutuhkan standar yang ketat,
dan kultivasi tidak bisa salah, jika tidak, hampir mustahil untuk berhasil di tingkat pemula. Justru karena alasan inilah di era saat ini, bahkan jika teknik kuno dapat dipraktikkan, tidak seorang pun akan mencobanya. Bagaimanapun, masukan dan imbalannya tidak sebanding, dan jika bukan karena ini, mengapa era kultivasi kuno menjadi era kultivasi yang menurun setelah perubahan surgawi besar? Selain desahannya, dalam hati Liang Seng, dia juga meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk ketidakmampuan teknik kuno untuk berkultivasi sekarang. Jadi, saat ini, dia masih harus mengumpulkan bahan-bahan untuk pil yuan emas, untuk berjaga-jaga jika dia tidak berhasil dalam mengolah teknik kuno dan membutuhkan rencana cadangan. Tentu saja, karena bakat kebodohan lugu miliknya sendiri, dia dapat mengolah teknik apapun di dunia tanpa hambatan, jadi saat ini, Liang Seng hanya dapat menghibur dirinya sendiri bahwa bahkan teknik kuno seharusnya berada di luar aturan biasa dari panelnya. Jadi dia hanya perlu berhasil berkultivasi di tingkat pemula dan, dengan bantuan bakat kebodohan lugu miliknya, tidak akan ada hambatan dalam kultivasinya, dan dia tidak perlu khawatir kekurangan pil untuk menerobos alam utama lagi. Setelah menenangkan emosinya yang bersemangat, Liang Seng perlahan menjadi lebih tenang, tetapi dia tidak langsung mulai berkultivasi. Itu karena sekarang bukan saatnya untuk berkultivasi di tingkat pemula teknik misterius primordial. Sebelum memasuki teknik kuno, seseorang harus berlatih dalam posisi tertentu pada waktu tertentu. Dibandingkan dengan teknik kultivasi saat ini, meskipun membutuhkan waktu dan usaha, tidak ada jaminan akan hasilnya, yang cukup merepotkan dan membuat frustrasi. Liang Seng menahan keluhan di dalam hatinya dan berpikir bahwa sebaiknya dia menghabiskan waktu dengan membaca lebih dari 10 lembar batu giok yang belum dia baca, daripada menunggu untuk berkultivasi. Terlebih lagi, dia perlu melihat apa yang tertulis di lembaran giok ini, karena dia telah menukarkan catatan ini, jadi jika seseorang bertanya tentang isinya di masa mendatang, dia akan dapat menjawab dengan lancar. Sehari berlalu saat dia membaca. Tetapi ketika Liang Seng sampai pada lembaran giok terakhir, wajahnya tiba-tiba berubah. Ketika dia selesai membaca lembaran giok itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan kekhawatirannya sebelumnya tentang apakah dia dapat berhasil mengolah teknik kuno sama sekali tidak berdasar. Karena setelah berakhirnya era kultivasi kuno dan dimulainya era kultivasi baru, seseorang telah melakukan percobaan atas namanya, membuktikan bahwa teknik kuno memang dapat diolah. Namun, kecepatan kultivasi hanya dapat digambarkan sebagai lambat karena hambatan pada setiap tahap teknik kuno bahkan lebih sulit daripada yang ada saat ini. Selama beberapa ratus tahun, akan sulit untuk menembus alam pemurnian Qi dan mencapai tahap pembentukan fondasi relatif dengan mengolah teknik kuno. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka mungkin masih frustrasi oleh hambatan tersebut. Adapun orang yang mencoba mengolah teknik kuno, namanya adalah Taois Danteng. Pada saat kepingan giok ini dibuat, dia sudah berada di alam raja sejati jiwa baru lahir. Pada saat ini, Liang Seng dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Taois Danteng. Jika yang terakhir lahir di kehidupan lampaunya di bintang biru, dia pasti akan menjadi peneliti ilmiah yang sangat teliti. Taois Danteng pernah bertanya-tanya mengapa kultivasi kuno telah musnah ketika dia mempelajari dunia kultivasi kuno. Bagaimanapun, dia juga seorang legenda yang mengembara melalui sebagian besar hidupnya sebagai seorang kultivator longgar. Ketika dia masih muda, dia merasa terganggu oleh kenyataan bahwa kultivasi modern membutuhkan penggunaan pil spiritual yang sesuai untuk membuat terobosan. Setelah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasinya, dia ingin tahu mengapa perlu mengandalkan ramuan untuk menerobos alam. Wajar saja membutuhkan pil spiritual untuk membantu menerobos alam, tetapi ini seharusnya hanya menjadi pelengkap dan membantu para kultivator dengan bakat yang buruk. Itu seharusnya tidak menjadi belenggu kultivasi bagi semua orang. Ketika Liang Seng melihat bagian ini di lembaran giok, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk meja sebagai pujian. Dunia kultivasi seharusnya memiliki orang-orang yang jujur, jika tidak, apa gunanya hanya menyimpulkan bahwa kultivasi kuno tidak berhasil di zaman modern. Namun, di akhir catatan-catatan lain, Taois Danteng dengan menyesal meninggalkan secarik nasihat, memperingatkan untuk tidak mempraktikkan teknik-teknik kuno di era ini, karena dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diketahui. Setelah ini, jalur kultivasinya sendiri menjadi semakin sulit. Mengenai mengapa ini terjadi, Taois Danteng tidak menjelaskannya, dan Liang Seng hanya dapat menebak bahwa itu mungkin karena mengolah teknik-teknik kuno tidak sesuai dengan langit dan bumi.
Meskipun akhir Taois dan Teng tidak terlalu baik, karena dia bahkan tidak dapat membuat terobosan di alam jiwa baru lahir setelah meminum pil jiwa baru lahir. Sepertinya seseorang dengan sengaja membelenggunya dengan segala cara yang mungkin. Tidak dapat membuat kemajuan sedikit pun sebelum alam jiwa baru lahir, Taois dan Teng akhirnya meninggal dengan kematian yang menyedihkan, masa hidupnya habis dan daunnya lenyap. Tetapi ketika Liang Seng melihat ini, dia tidak peduli. Dia hanya khawatir apakah dia bisa berhasil mempraktikkan teknik kuno di level pemula. Selama dia berhasil, apa yang disebut hambatan teknik itu akan menjadi lelucon baginya. Selain itu, dengan umur yang panjang, teknik kuno itu akan menjadi metode kultivasinya yang ideal. Dia sudah lama muak dengan kebutuhan ramuan untuk membuat terobosan. Sekarang, langit cerah dengan bintang-bintang, dan setelah berpikir dengan hati-hati, Liang Seng berangkat menuju tebing puncak penyambutan tamu yang jarang dikunjungi. Dia tidak punya pilihan lain. Untuk mencapai level pemula dalam teknik misterius primordial, dia perlu menyerap ki langit dan bumi tepat saat matahari pagi muncul. Liang Seng tentu saja merasa sedikit kesulitan, tetapi dia tahu bahwa begitu dia memasuki tahap awal, segalanya tidak akan terlalu ketat lagi. Dia bisa berkultivasi selangkah demi selangkah, tanpa khawatir tidak bisa menembus alam besar. Liang Seng menemukan tempat yang jarang dikunjungi, menyiapkan susunan tersembunyi dengan batu roh kelas menengah setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada anomali. Dia melakukan ini untuk berjaga-jaga. Saat ini, dia masih ingin bersikap rendah hati. Namun, menurut pengalaman Taois dan Teng, memasuki teknik kuno seharusnya tidak menimbulkan masalah. Namun Liang Seng masih menambahkan perlindungan ekstra untuk memastikan keamanan mutlak. Setelah menyelesaikan semua persiapan, dia diam-diam melafalkan rute sirkulasi teknik misterius primordial di dalam hatinya, tidak berani membuat kesalahan apapun. Teknik misterius primordial sangat berbeda dari teknik kultivasi yang dipraktikkan saat ini. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Liang Seng duduk di tanah dan menunggu matahari terbit. 3 jam kemudian, secercah cahaya putih muncul di langit. Liang Seng segera duduk di tanah dan melafalkan teknik itu dalam hati, siap untuk mulai mengolah Zhou Tian kapan saja. Saat berikutnya, matahari terbit, dan seluruh langit bermandikan lapisan cahaya kemasan. Dalam sekejap, dunia kembali hidup dengan irama kehidupan. Liang Seng tidak sempat mengagumi keindahan pemandangan, dan segera mengedarkan teknik misterius primordial di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, ki di tubuhnya tetap tenang tanpa fluktuasi apapun. Liang Seng tidak terburu-buru, tetapi saat ia terus berlatih hingga akhir, sepertinya ki ungu samar memasuki tubuhnya dari langit dan bumi. Jika bukan karena fokus Liang Seng yang konstan pada situasi di dalam tubuhnya, ia mungkin tidak mendeteksi perubahan ini. Tetapi setelah ki ungu memasuki tubuhnya, ia menghilang tanpa jejak, dan tidak ada perubahan di dalam atau di luar seluruh tubuh Liang Seng. Bahkan di panel atribut, tidak ada indikasi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Memang, mustahil bagi teknik kuno untuk berhasil dalam satu kali percobaan. Bakat Liang Seng jauh berbeda dengan bakat Daois dan Teng, dan butuh ratusan tahun untuk bisa bertahan di alam pemurnian Qi. Liang Seng tidak tahu kapan dia bisa memasuki teknik kuno. Meskipun dia siap untuk pertempuran panjang, jauh di dalam hatinya, Liang Seng masih memiliki secercah harapan bahwa dia bisa berhasil dalam satu langkah. Tentu saja, sekarang tampaknya keinginan ini adalah kemewahan murni. Tetapi ki ungu yang memasuki tubuhnya tadi telah menegaskan bahwa mempraktikkan teknik kuno bukanlah hal yang mustahil. Apa pentingnya kegagalan proporsional baginya? Waktu hanyalah angka. Selama dia bisa memasuki teknik misterius primordial, kultivasinya di masa depan akan tanpa belenggu. Namun, teknik kuno masih bisa dipraktikkan, tetapi teknik itu telah menjadi sesulit mencapai langit. Jadi apa penyebab perubahan surgawi besar saat itu? Liang Seng tidak memiliki jawaban di dalam hatinya, dan catatan-catatan lain yang telah dia baca sebelumnya tidak mengandung petunjuk, hanya ketidakberdayaan. Liang Seng hanya memikirkannya sebentar, dan kemudian membuang keraguan ini ke dalam benaknya. Lagi pula, apa hubungannya dengan dia? Dia hanya berharap untuk memasuki alam itu sesegera mungkin. Begitu dia melakukannya, jalan sejati menuju surga akan terbuka untuknya. Setelah memikirkannya, Liang Seng kembali ke kediaman gua dosen. Semuanya berjalan seperti biasa, tanpa kecelakaan di sepanjang jalan. Jadi pada hari-hari berikutnya, Liang Seng menunggu. Fajar tiba setiap malam,
bersembunyi di tempat tak berpenghuni dengan bantuan penyembunyian panel atribut saat matahari terbit, Liang Seng akan mengaktifkan teknik misterius primordial dan menyerap untaian pertama Ki Ungu antara langit dan bumi. Setelah itu ia akan kembali ke rutinitas hariannya yang normal. Liang Seng mempertahankan jadwalnya untuk mengajar para alkemis sekte luar setiap 7 hari, dan selama waktu luang mereka akan berkumpul dan bertukar ide. Liang Seng memperlakukan mereka semua secara setara tanpa pilih kasih, sehingga hubungannya dengan para alkemis sekte luar menjadi semakin baik. Namun, di antara mereka, orang yang paling memperhatikan Liang Seng tidak lain adalah Zhou Mo. Ia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali ia mendekati Liang Seng, ia merasakan pertanda keberuntungan yang besar di dalam hatinya. Meskipun kemajuan Liang Seng dalam alkimia telah meningkat pesat selama ini, seharusnya hal itu tidak memiliki efek yang signifikan. Pasti ada beberapa peluang luar biasa yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, Zhou Mo tentu saja memberikan perhatian ekstra kepada Liang Seng. Meskipun Liang Seng tidak menunjukkan kebaikan khusus kepadanya, dia tetap sangat perhatian seperti biasa. Liang Seng mencoba menolak dengan sopan, tetapi Zhou Mo tetap seperti sebelumnya, sangat bersemangat tanpa tanda-tanda kelelahan, membuat Liang Seng tidak punya pilihan selain menerima kehadirannya. Kadang-kadang, Liang Seng kagum dengan betapa luar biasanya garis keturunan keluarga Zhou. Mereka selalu membuat pilihan yang menguntungkan bagi mereka, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya sekarang dan perlu memperlakukan Zhou Mo sebagai orang asing sebanyak mungkin. Kehidupan di puncak menyambut tamu tidak banyak berubah, dan seiring berjalannya waktu, tempat berburu gunung belakang sekte dan Ding mulai tenang secara bertahap. Tampaknya semuanya seperti yang telah diprediksi semua orang sebelumnya, kali ini, itu hanya perubahan dalam gelombang spiritual dan tidak akan memicu gelombang binatang buas. Karena selama puluhan ribu tahun terakhir, situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya, tidak termasuk gelombang binatang buas yang sebenarnya. Dengan demikian, 3 sekte dan 6 ordo berhati-hati ketika berhadapan dengan perubahan seperti itu, tetapi mereka tidak akan bereaksi berlebihan. Pada saat ini, para petinggi sekte Ding dan sekte lainnya telah menyimpulkan setelah bertukar informasi bahwa gelombang spiritual kali ini tidak menimbulkan ancaman. Begitu gelombang spiritual mereda, tempat berburu di pegunungan belakang akan dibuka kembali secara alami, dan Liang Seng lebih dari puas dengan ini. Lingkungan yang tenang adalah lingkungan terbaik. Waktu berlalu perlahan dalam kehidupan seperti ini, dan dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Perjalanan mengajar Liang Seng selama 3 tahun akhirnya berakhir sekali lagi. Sekarang ia dapat kembali ke puncak awan hijau dan beristirahat. Meskipun para alkemis sekte luar enggan, mereka tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka. Karena sebelumnya, mereka telah berjanji bahwa mereka hanya membutuhkan Liang Seng untuk tinggal di puncak tamu penyambutan selama 3 tahun, dan setelah itu, jika ia lelah, ia dapat beristirahat sebentar, tanpa diganggu oleh mereka. Untuk mencegah mereka mengingkari janji mereka, pada pelajaran terakhir, Liang Seng sengaja mengungkapkan sebuah teknik, yang membuat para alkemis sekte luar ingin mencobanya dan bereksperimen dengan metode alkimia baru ini. Jadi ketika Liang Seng bersiap untuk meninggalkan puncak tamu penyambutan hari ini, sebagian besar alkemis sekte luar berada di rumah gua mereka untuk berkultivasi secara tertutup, mencoba teknik alkimia yang baru mereka pelajari. Feng Yida secara pribadi datang untuk mengantar Liang Seng dan dipenuhi rasa hormat kepadanya. Selama 3 tahun terakhir, kedatangan Liang Seng telah menghidupkan kembali kehidupannya yang sebelumnya damai, tidak lagi harus terus-menerus menghadapi desakan para alkemis sekte luar dari sebelumnya. Itu sangat menyenangkan. Adik muda Yang, apakah kau ingin aku memberitahu teman-teman Taois sekte luar dan meminta mereka mengantarmu? Feng Yida bingung mengapa para alkemis sekte luar ini, yang biasanya sangat menghormati Liang Seng, tidak datang untuk mengantarnya hari ini. Tidak perlu, mereka semua sedang memurnikan pil di rumah gua mereka saat ini. Dan lagi pula, aku lebih suka seperti ini, karena aku dapat kembali dengan tenang tanpa ada yang menggangguku. Namun, tepat saat Liang Seng selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas mendekat sambil memanggil Liang Seng. Jika bukan Zhou Mo, lalu siapa lagi? Rekan Taois Yang, harap tunggu sebentar. Ketika Zhou Mo tiba di depan Liang Seng, dia langsung menyerahkan botol giok, wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Rekan Taois Yang, kau pergi hari ini, dan mungkin akan cukup lama sebelum kita bertemu lagi. Karena itu masalahnya, aku tidak punya sesuatu yang berharga untuk diberikan,
tetapi aku harap kau akan menyukai hadiah ini. Liang Seng mengambil botol giok itu, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa botol itu berisi darah monster alam ketiga. Dia tidak bisa menahan rasa senang, tidak menyangka bahwa Zhou Mo masih punya stok. Mengingat bahwa tempat berburu gunung belakang Sekte Danding saat ini ditutup dan Paman Master Inti Emas dilaporkan kekurangan darah monster, tindakan Zhou Mo benar-benar dihargai oleh Liang Seng. Saudara Zhou, hadiah ini sangat berharga, tetapi karena kamu bersikeras, aku tidak akan menolak kebaikanmu. Liang Seng sama sekali tidak ragu, bagaimanapun juga, ini adalah darah monster alam ketiga, dan sudah 3 tahun penuh sejak terakhir kali dia berlatih teknik kuno tanpa berhasil mencapai level pemula. Meskipun dia sudah bisa merasakan perubahan tubuhnya, belum ada kemajuan dalam teknik misterius primordial, karena dia masih belum mencapai level pemula. Oleh karena itu, tentu saja dia akan menyiapkan darah monster alam ketiga untuk berjaga-jaga. Pil Yuan emas adalah rencana cadangannya untuk menerobos ke tahap Jin dan Feng Yida, saat itu, menatap tajam ke arah Zhou Mo, yang masih memiliki aroma rumput spiritual pemurnian eliksir yang tertinggal di tubuhnya. Dari sini, cukup jelas bahwa dia bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, bahkan menghentikan proses pemurnian pilnya di tengah jalan hanya untuk mengantar Liang Seng pergi. Peragaan persahabatan ini benar-benar menyentuh. Setelah beberapa tawa dan obrolan lagi, Liang Seng akhirnya membungkuk kepada Feng Yida dan Zhou Mo sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke puncak awan hijau. Begitu dia mendarat di puncak-puncak, bermaksud untuk mengunjungi Jin Kuan Xiu di rumah guanya, Shen Wukue muncul tepat di depannya. Adik junior, kamu akhirnya kembali. Liang Seng merasa aneh, biasanya, Xiang Chen yang akan muncul di depannya terlebih dahulu. Mengapa kali ini Shen Wukue? Di mana kakak senior tertua? Melihat Liang Seng melihat sekeliling, Shen Wukue menebak apa yang sedang dipikirkannya dan terkekeh pelan. Tidak perlu melihat, kakak senior tertua sudah mulai berkultivasi secara tertutup. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia berkata bahwa dia merasakan bahwa kesempurnaannya sendiri sudah dekat, jadi guru membiarkannya memasuki kultivasi tertutup untuk menyesuaikan kondisinya dengan benar. Setelah mendengar ini, hati Liang Seng tidak bisa tidak tergerak, dengan status Xiang Chen di puncak awan hijau. Jika dia mencapai kesempurnaan tahap akhir pendirian fondasi, dia pasti akan menerima pil Yuan emas. Bagi Xiang Chen, Jin Kuan Xiu yang mengizinkannya memasuki kultivasi tertutup sekarang adalah hal yang baik. Begitu ya, kakak senior kedua, ini adalah bagian ramuan yang harus kuserahkan tahun ini. Karena sekarang kau yang bertanggung jawab atas puncak awan hijau menggantikan kakak senior tertua, bisakah kau membantuku mendaftarkannya? Faktanya, tidak hanya tahun ini, tetapi bahkan dalam 2 tahun sebelumnya di puncak tamu penyambutan, Liang Seng tidak pernah melewatkan pembagian tugasnya. Melihat ini, Shen Wukue hanya mengangguk, membantu Liang Seng menyimpan ramuan, dan membisikkan sebuah kalimat, guru telah berkultivasi secara tertutup akhir-akhir ini, sungguh disayangkan. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghiburnya, kakak senior, jangan khawatir. Kurasa guru akan segera keluar, tetapi aku tidak tahu kapan kakak senior tertua akan keluar. Shen Wukue, setelah mendengar ini, terkejut dan menatap Liang Seng dari atas ke bawah dengan sedikit nada meremehkan. Adik muda, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya meratapi bahwa akhirnya guru dan kakak senior tertua sama-sama berkultivasi secara tertutup, tetapi tempat berburu gunung belakang masih belum dibuka, kalau tidak, aku pasti sudah pergi ke tempat berburu sekarang. Setelah mendengar ini, Liang Seng tidak bisa menahan rasa bingung. Adik senior, jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada puncak awan hijau? Bukankah kamu masih punya dirimu sendiri? Mendengar kata-kata acuh tak acuh Shen Wukue, Liang Seng tanpa sengaja memutar matanya dan mengutuk dirinya sendiri karena ikut campur. Baiklah, dengan kepribadian Shen Wukue, aku sebenarnya tidak memikirkan situasi dengan jelas, aku seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Tetapi saat itu, slip giok identitas di tas penyimpanan Liang Seng bergetar. Dia melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, menatap Shen Wukue dengan ekspresi aneh. Pada titik ini, Shen Wukue masih belum tahu apa yang sedang terjadi, dan Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, kakak senior, mengapa Anda tidak melihat pesan yang dikirim sekte kepada kami? Pesan sekte, Shen Wukue tertegun dan kemudian bergumam, apa yang terjadi, katakan saja langsung padaku.
Aku begitu terburu-buru untuk keluar sehingga aku tidak membawanya. Liang Seng tiba-tiba menyadari, tidak heran Shen Wukui begitu tenang, ternyata itu karena dia tidak membawa identity jade slip-nya saat dia meninggalkan cave mansion-nya dengan tergesa-gesa. Mata Liang Seng beralih, kakak senior, sebaiknya kau pergi dan memastikan ini secara langsung, kurasa aku tidak perlu memberitahumu. Shen Wukui tidak berdaya, mengapa membuat keributan tentang hal itu, dan adik laki-lakinya bahkan tidak mau memberitahunya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa kembali ke cave mansion-nya. Ketika dia kembali ke cave mansion-nya dan mengambil identity jade slip-nya, dia sangat gembira setelah mengetahui apa yang telah terjadi dan buru-buru meninggalkan cave mansion-nya, tetapi di mana sosok Liang Seng di luar. Ketika Shen Wukui tiba di luar cave mansion Liang Seng, dia menemukan bahwa dia tidak ada di mansion dan ada message jade slip di pintu masuk. Setelah membacanya, dia tidak bisa menahan rasa kesal. Bagus sekali, adik muda, kau meninggalkanku begitu cepat dan pergi bersenang-senang sendiri. Aku pasti tidak akan mengajakmu lain kali. Ternyata, sekte itu baru saja memberitahu semua murid sekte dalam bahwa tempat berburu gunung belakang telah dibuka secara bertahap, dan begitu semuanya baik-baik saja, tempat berburu itu akan dibuka sepenuhnya. Liang Seng memikirkan kata-kata Shen Wukui tentang menyerahkan puncak awan hijau kepadanya untuk dikelola, bagaimana dia bisa tetap tinggal di puncak awan hijau. Jadi, dia segera menipu Shen Wukui, kembali ke rumah guanya, buru-buru memperbaiki arai pengumpulan roh medan spiritual dan arai penyembunyian, dan kemudian langsung meninggalkan puncak awan hijau menuju tempat berburu gunung belakang. Tindakan Liang Seng juga diperhitungkan, tempat berburu gunung belakang yang luas lebih cocok untuk kultivasinya dalam teknik misterius primordial, karena medan yang kompleks di dalam pegunungan dan hutan membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menemukannya dengan penyembunyian panel atributnya. Kali ini, Liang Seng dengan cepat menyelesaikan pendaftaran dan langsung memasuki Back Mountain Hunting Ground, tetapi alih-alih masuk lebih dalam, ia bergerak secara horizontal, menjauh dari kerumunan. Tentu saja, karena Back Mountain Hunting Ground baru saja dibuka saat ini, tidak banyak murid yang masuk, dan Liang Seng dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, menemukan bahwa tidak ada orang dalam jarak 10 mil, ia sangat puas. Tidak buruk, tempat ini memang cocok untuk kultivasi rahasianya, dan peruntungannya akhirnya membaik, seolah-olah seseorang sedang mengantarkan bantal ketika ia mengantuk. Adapun Shen Wukui, Liang Seng hanya bisa meminta maaf dalam hati ketika dia membayangkan Shen Wukui mungkin akan mengutuk puncak awan hijau karena kurangnya kesetiaannya. Bagaimanapun, kultivasi adalah prioritas utama, dan aku selalu bisa melakukannya lagi nanti. Sejak saat itu, Liang Seng tinggal dengan tenang di tempat perburuan gunung belakang, tidak berburu binatang iblis, tetapi berlatih teknik misterius primordial saat fajar sambil bersembunyi di kegelapan malam. Tanpa disadari, 1 tahun berlalu. Pada saat ini, jantung Liang Seng berdebar kencang. 4 tahun telah berlalu sejak dia mulai mengolah teknik misterius primordial. Sekarang dia akhirnya merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan mungkin hari ini adalah saat dia berhasil menembus teknik kuno tersebut. Liang Seng berusaha keras untuk menenangkan emosinya. Dia merasa mungkin ada beberapa gerakan selama kultivasi ini, jadi dia menumpuk banyak formasi penyembunyian. Saat malam berlalu dan langit berubah menjadi abu-abu, Liang Seng duduk di tanah, dan saat matahari muncul, dia segera mulai berlatih teknik misterius primordial. Kali ini, alih-alih memiliki sedikit jejak aura ungu yang memasuki tubuhnya pada detik terakhir, matahari yang menyala-nyala membakar seluruh tubuhnya seperti percikan api padang rumput. Dalam sekejap, dengan Liang Seng di tengahnya, dia melahap energi spiritual di sekitarnya dengan gila-gilaan. Teknik misteri primordial internalnya secara otomatis beroperasi, dan setelah itu, energi spiritual di sekitarnya berkumpul bersama dan membentuk pusaran energi spiritual, langsung menyerbu ke dalam tubuh Liang Seng. Tubuhnya seperti lubang hitam, dan energi spiritual di sekitarnya menyerbu ke dalam dirinya seolah-olah dia tidak akan pernah bisa jenuh. Liang Seng masih memiliki sedikit kewarasan, tahu bahwa dia tidak bisa membuat keributan besar. Dengan kultivasi tahap pembentukan fondasinya, sama sekali tidak mungkin untuk melahap energi spiritual sedemikian rupa, jadi satu-satunya penjelasan adalah teknik misteri primordial. Jika dia terus melahap energi spiritual dengan begitu gila-gilaan, dia mungkin segera menarik perhatian orang lain. Panel atribut dapat menyembunyikan dirinya, tetapi bukan gerakan yang signifikan. Tepat ketika Liang Seng bingung, dia tiba-tiba mendapat ide.
Bukankah itu hanya melahap energi spiritual? Dia telah menyimpan batu-batu spiritual selama beberapa ratus tahun, dan batu-batu itu jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan batu-batu spiritual dari cincin penyimpanannya. Seketika, pusaran energi spiritual di sekitarnya berhenti tiba-tiba, dan batu-batu spiritual di tangannya dengan cepat habis, berubah menjadi abu hanya dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan sakit hati karena memakan batu roh. Dia langsung mengeluarkan semua batu roh. Dalam waktu singkat, dia hampir menghabiskan batu roh yang telah dia simpan selama ratusan tahun. Namun, kabar baiknya adalah tidak ada pusaran energi spiritual di sekitarnya lagi. Pelahapan energi spiritual sekarang hanya terjadi dalam radius 3 meter di sekitarnya, dan Liang Seng akhirnya menghembuskan napas panjang lega. Taois dan Teng menyesatkan saya, bagaimana mungkin tahap pemula teknik misterius primordial menyebabkan keributan besar seperti itu. Dan kemudian, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh meletus di dalam tubuh Liang Seng, dan darahnya melonjak seperti merkuri. Situasi ini di luar dugaan Liang Seng. Namun, dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun sebelum dia bisa memeriksa kondisi tubuhnya, seluruh tempat berburu gunung belakang bergolak dengan ki yang gelisah, dan geraman binatang buas bergema ke segala arah, mengguncang langit dan bumi. Kulit Liang Seng langsung berubah. Energi spiritual yang kacau saat ini di tempat perburuan bahkan lebih bergejolak dan gelisah daripada saat dia dan Shen Wukui memasukinya 5 tahun lalu. Gelombang spiritual yang bahkan lebih ganas. Pada saat ini, sebuah suara agung bergema di seluruh tempat perburuan pegunungan belakang. Semua murid, segera tinggalkan tempat perburuan pegunungan belakang. Susunan pelindung akan diaktifkan dalam waktu setengah jam. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat ganas turun dari langit, menghentikan gelombang spiritual yang mengamuk. Raungan binatang buas yang menutupi seluruh pegunungan tiba-tiba terdiam. Tanpa ragu-ragu, Liang Seng bergegas menuju pintu masuk tempat perburuan pegunungan belakang. Sepanjang jalan, banyak murid pendirian yayasan juga dengan cemas menuju pintu masuk seperti dia. Untungnya, dia dengan selamat mencapai pintu masuk dan meninggalkan tempat perburuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah, terengah-engah dan merasa lega. Dia berhasil keluar. Pada saat ini, tawa datang dari sekitar. Liang Seng mendongak dan melihat murid pendirian yayasan lainnya yang masih hidup yang juga lolos dengan susah payah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh oleh emosi mereka dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya lolos dari kematian, tetapi dia juga memperoleh kehidupan baru. Pada saat ini, dia telah melihat alam kultivasinya yang ditampilkan di panel atribut, yang memang telah berubah. Memurnikan Ki. Nama, Liang Seng. Usia, 711. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik misteri primordial, lapisan pertama Kitab Suci Abadi Murni atas, lapisan ke-11 Kitab Suci Pil yang Murni, lapisan ke-11 20 Teknik Pemelihara Kehidupan, lapisan ke-20 Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku Kutukan. Alam, pemurnian Ki, tahap tengah pembentukan fondasi. Umur, 25.810. Ini adalah data panel atribut Liang Seng saat ini. Setelah 4 tahun berkultivasi tanpa henti, dia akhirnya mencapai level awal teknik misteri primordial. Butuh waktu beberapa ratus tahun bagi Daois dan Teng untuk mencapai level awal dengan berkultivasi terbalik dengan level kultivasi alam inti emasnya, dan dia tidak pernah memasuki alam pembentukan fondasi yang sesuai sebelum kematiannya. Namun kini ia telah berhasil mencapai level pemula hanya dalam waktu 4 tahun. Liang Seng memiliki beberapa tebakan dalam hatinya tentang apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, Liang Seng telah mempersiapkan diri untuk pertarungan yang panjang sebelumnya, tetapi tidak menyangka bahwa kultivasinya yang tanpa hambatan akan membuatnya berhasil memasuki level pemula hanya dalam waktu 4 tahun, yang merupakan kejutan yang luar biasa. Dikatakan bahwa setelah perubahan surgawi yang hebat, biaya untuk mengolah teknik kuno telah meningkat secara geometris, sehingga sangat sulit untuk memasuki level pemula. Jangankan memasuki alam berikutnya, sehingga para kultivator harus meninggalkan teknik kuno dan mempelajari teknik kultivasi saat ini yang dikombinasikan dengan penggunaan pil spiritual. Namun, teknik kuno yang telah menjadi sama sekali tidak berguna bagi orang lain kini telah menjadi metode kultivasi yang paling cocok untuk Liang Seng.
Ia memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah, dan meskipun kecepatan kultivasinya lambat, ia telah mengatasi rintangan terbesar dari hambatan teknik kuno. Setelah itu, ia tidak memerlukan pil spiritual untuk menerobos, dan kultivasinya hanya masalah waktu. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, menerobos lapisan pertama teknik misterius primordial setara dengan lapisan pertama kultivasi Qi, tetapi tubuh Liang Seng telah mengalami beberapa perubahan. Jika seseorang mencondongkan tubuh ke dekat Liang Seng dan mendengarkan detak jantungnya dengan saksama, mereka dapat merasakan bahwa setiap detak tampaknya menyembunyikan seekor harimau atau macan tutul di dalamnya, dengan plasma di tubuhnya seperti merkuri, yang mengandung beberapa zat khusus. Liang Seng tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saat kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, tampaknya ada beberapa perubahan khusus, tetapi itu tidak memengaruhi kultivasinya sebelumnya. Dia bahkan punya beberapa tebakan di hatinya, tapi sekarang, dia masih di pintu masuk Back Mountain Hunting Ground, dan tidak baik baginya untuk bereksperimen dan memverifikasi dugaannya di depan umum. Pada saat ini, Liang Seng juga sangat bersyukur bahwa dia memiliki atribute panel concealing property, jadi tidak ada yang bisa mendeteksi ketidaknormalannya. Namun, tangannya masih menunjukkan beberapa jejak konsumsi batu roh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Bagaimanapun, dia tiba-tiba menjadi miskin, dan batu roh yang dia kumpulkan selama berabad-abad hampir habis. Jika dia harus mengolah teknik misterius primordial seperti yang baru saja dia lakukan, yang membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, dia harus merencanakan semuanya dengan hati-hati. Memperoleh batu roh juga merupakan tugas yang sulit, karena koleksinya selama berabad-abad hanya sedikit. Pada saat ini, karena batu-batu itu hampir habis, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Namun, Liang Seng tidak berlama-lama memikirkannya karena eselon atas Sekte Danding, Taois Inti Emas, telah tiba di tempat perburuan gunung belakang. Dia berdiri diam di samping dan tidak berani bergerak. Wajah para Taois Inti Emas yang hadir juga tidak terlihat baik. Gelombang pasang spiritual yang tiba-tiba di tempat perburuan gunung belakang membuat eselon atas Sekte Danding benar-benar lengah. Situasi ini tidak pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun. Jika bukan karena konfirmasi bahwa perubahan gelombang spiritual sebelumnya hanyalah perubahan biasa, mereka tidak akan memutuskan untuk membuka kembali tempat perburuan gunung belakang. Namun, situasi saat ini bukanlah seperti yang mereka prediksi. Mereka bahkan dapat merasakan kemarahan antara langit dan bumi. Baru saja, ada tanda samar munculnya kesengsaraan guntur, tetapi begitu muncul, itu menghilang, memungkinkan semua orang untuk bernapas lega. Kesengsaraan guntur adalah ujian yang ditetapkan oleh langit dan bumi untuk para kultivator hanya ketika mereka membuat terobosan di alam transformasi keilahian. Jika bukan terobosan paksa ke alam transformasi keilahian dan jika kemacetan antara jiwa yang baru lahir dan alam transformasi keilahian dicerna sepenuhnya, kesengsaraan guntur bukanlah hal yang buruk tetapi hal yang baik. Pada saat ini, Raja Sejati Inti Emas yang telah muncul di tempat perburuan melihat bahwa tidak ada korban dan hatinya yang cemas menjadi tenang. Untungnya, Master Sekte mengambil tindakan tepat waktu. Dengan kekuatan Master Jiwa yang baru lahir, ia secara paksa menekan kekacauan di tempat perburuan gunung belakang. Namun, ini bukan solusi mendasar. Menekan tempat perburuan gunung belakang dengan tingkat kultivasi tahap jiwa yang baru lahir hanya dapat menyelesaikan bahaya tersembunyi sementara. Murid penjaga gunung, dengarkan perintahku. Periksa di sekitar untuk melihat apakah semua murid yang memasuki gunung belakang telah keluar. Jika waktu yang ditentukan habis dalam setengah jam, apakah masih ada murid yang terjebak di tempat perburuan gunung belakang atau tidak, susunan pelindung harus dimulai. Ya, mendengar kata-kata tenang dari Raja Sejati Inti Emas, murid penjaga gunung tidak keberatan dan mulai memeriksa identitas murid pendirian yayasan yang telah melarikan diri dari tempat perburuan gunung belakang satu persatu. Sebenarnya, metode pemeriksaannya sangat sederhana, hanya dengan membandingkan Qi yang terdaftar. Dalam waktu singkat, murid penjaga gunung menyelesaikan statistiknya. Kakak guru, semua murid yang memasuki gunung kali ini telah keluar dengan selamat. Bagus sekali. Raja Sejati Inti Emas juga merasa lega ketika mendengar hasil ini, dan kemudian dia langsung mengirimkan sinyal. Dalam sekejap, mana yang sangat besar yang menutupi tempat perburuan gunung belakang ditarik. Pemimpin Sekte Danding telah melepaskan kendalinya. Saat berikutnya, mereka melihat gelombang pasang spiritual di Back Mountain Hunting Ground, lolongan binatang iblis,
dan burung-burung memenuhi langit, membuat kulit kepala seseorang geli melihatnya. Pada saat ini, Liang Seng semakin menundukkan kepalanya, karena dia memiliki firasat buruk di hatinya bahwa arah pelarian binatang iblis itu tampaknya adalah tempat dia berkultivasi tertutup. Sebelumnya Liang Seng tidak percaya itu adalah suatu kebetulan, jadi dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kemudian, Taois inti emas membentuk segel tangan, dan kekuatan agung langsung menyelimuti seluruh Back Mountain Hunting Grounds. Raungan binatang buas berhenti tiba-tiba, dan gelombang aura spiritual tidak terisolasi sementara. Arai pelindung gunung, aktifkan. Semua murid, segera kembali ke puncak utama masing-masing dan rahasiakan kejadian hari ini. Nanti, beberapa murid dari kantor urusan internal mungkin datang ke Cave Mansion Anda untuk menanyakan apa yang Anda lihat di Hunting Grounds. Namun, tidak perlu khawatir, laporkan saja situasinya dengan jujur. Saat ini, saya perlu melaporkan situasi saat ini ke sekte. Semua orang, bubar. Setelah berbicara, Taois inti emas yang mengaktifkan susunan itu tidak lagi memperhatikan Liang Seng dan yang lainnya. Ia langsung terbang ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mata para murid. Segera setelah itu, Liang Seng dan murid-murid lainnya pergi tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa menoleh ke belakang ke tempat perburuan gunung belakang. Para kultivator boleh saja penasaran, tetapi mereka tidak boleh mencari malapetaka bagi diri mereka sendiri. Puncak awan hijau. Sebelum Liang Seng mencapai rumah guanya, Shen Wukui muncul di depannya dan meraih lengannya. Liang Seng mengira Shen Wukui masih marah karena ditipu untuk pergi ke tempat perburuan gunung belakang sebelumnya. Saat ia hendak meminta maaf, Shen Wukui menghela napas lega dan merasa rileks. Adik junior, untungnya, kau baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada guru kita? Lain kali kau ingin memasuki tempat perburuan gunung belakang, jangan sembrono seperti hari ini. Jika kau ingin pergi lagi, ingatlah untuk membiarkanku menemanimu. Liang Seng merasakan kehangatan di hatinya setelah mendengar ini. Kekhawatiran Shen Wukui padanya tulus. Meskipun pihak lain jelas-jelas marah karena ditipu olehnya sebelumnya, Shen Wukui tetap mengutamakan keselamatan Liang Seng dan tidak menaruh dendam terhadap rencana kecilnya. Terima kasih atas perhatianmu, kakak kedua. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Mehem, Shen Wukui melihat bahwa Liang Seng baik-baik saja, dan keseriusannya hanya bertahan sesaat sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi jenaka lagi. Adik junior, cepat ceritakan padaku, apa yang terjadi di tempat perburuan gunung belakang. Mengapa mereka tiba-tiba mengaktifkan arai pelindung gunung? Kakak senior, ceritanya panjang, tetapi seorang paman Master Inti Emas telah memerintahkan kita untuk tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Saya harap Anda dapat mengerti. Shen Wukui tidak mempersulit Liang Seng setelah mendengar ini dan berkata dengan menyesal, baiklah, sekte selalu suka membuat keributan besar tentang berbagai hal. Tetapi Anda benar-benar tidak beruntung, saudara junior. Bagaimana bisa masalah muncul di tempat perburuan gunung belakang setiap kali Anda pergi ke sana? Pembicara itu tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya menerimanya dengan sepenuh hati. Liang Seng merasakan sentakan di hatinya setelah mendengar ini. Dia tampaknya telah menjadi saksi dari dua gelombang spiritual. Apakah sekte juga akan memperhatikan situasi yang tidak biasa ini? Namun, setelah beberapa saat berpikir, Liang Seng merasa tidak akan ada masalah. Lagi pula, siapa yang mengira keributan seperti itu disebabkan hanya oleh seorang murid tahap pembentukan fondasi awal seperti dirinya? Itu tidak masuk akal, dan bahkan jika dia berbicara, tidak ada yang akan mempercayainya. Kemudian, Liang Seng minta diri, mengatakan bahwa dia lelah. Shen Wukui segera memberi jalan dan membiarkannya kembali ke rumah gua untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun setelah Liang Seng pergi, Shen Wukui menyingkirkan senyum main-mainnya, melihat ke arah tempat perburuan gunung belakang, dan tak pelak lagi merasa sedikit gugup. Mungkinkah fluktuasi spiritual Tide yang begitu sering akan benar-benar mengarah pada gelombang binatang buas? Puncak Danyang. Pada saat ini, semua Taois inti emas yang berkultivasi tanpa pintu tertutup dari sekte dan Ding berkumpul bersama. Tak satu pun dari ekspresi mereka tampak baik, dan anomali di tempat perburuan gunung belakang bukanlah sesuatu yang dianggap biasa oleh siapapun. Di kursi utama di aula, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok itu tak lain adalah Dan Dingzi,
master jiwa baru lahir dan pemimpin sekte Danding. Pada saat ini, ekspresi Dandingzi sangat tenang, yang tanpa sadar menenangkan para Taois inti emas yang agak panik di bawah. Master Sekte, saya baru saja memeriksa tempat perburuan gunung belakang. Tidak ada korban di antara para murid, tetapi suasana di tempat perburuan tidak terlalu bagus. Taois inti emas yang telah memeriksa tempat berburu adalah Liang Xin, kepala aula disiplin. Dia melaporkan situasi di tempat berburu, memberitahu semua orang tentang garis bawah. Setelah mendengarkan ceritanya, Dandingzi tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia tetap diam beberapa saat sebelum berbicara. Liang Xin, bisakah kamu pergi ke aula tamu dan meminta mereka mengirim murid ke puncak penyambutan tamu untuk meminta teman-teman Taois kita dari sekte lain untuk pergi? Nanti, aku akan memberitahu sekte lain tentang masalah ini. Kali ini, aku khawatir itu bukan kabar baik. Aku punya firasat bahwa gelombang binatang buas mungkin tiba lebih awal dari yang diharapkan. Karena itu masalahnya, kita perlu bersiap. Beritahu kantor urusan internal agar semua murid pembentukan yayasan dari puncak-puncak utama meningkatkan upaya mereka dalam memurnikan pil spiritual. Mengenai jumlah pil yang harus dimurnikan, kantor urusan internal akan mendistribusikan kuota nanti, dan setiap puncak akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kuota mereka. Kita akan mematuhi perintah Master Sekte. Tidak ada yang menentang saat ini. Itu adalah waktu untuk bersatu, dan tidak seorang pun akan membuat masalah pada saat yang kritis seperti itu. Namun, Kepala Departemen Urusan Internal bertanya, apa yang harus dilakukan puncak awan hijau? Bagaimanapun, Junior Brother Jin masih dalam kultivasi pintu tertutup. Dandingzi berpikir sejenak dan kemudian menoleh ke Peak Master Jin Jun. Jin Jun, tolong cari waktu untuk mengunjungi puncak awan hijau dan minta Junior Brother Jin untuk meninggalkan kultivasi pintu tertutup lebih awal. Situasinya mendesak, dan kita tidak dapat mematuhi terlalu banyak aturan. Ya, Master Sekte, kali ini Dandingzi tidak menyebutkan lagi tentang aktivasi arai pelindung Sekte Danding. Dia tidak langsung menutup gunung seperti yang terjadi selama kekacauan dengan Sekte 6 dan Sekte Danding. Karena gelombang binatang adalah masalah bagi semua sekte, tidak seorang pun dapat menghindarinya, dan dapat dikatakan bahwa setiap orang berbagi kehormatan dan kerugian bersama. Apa yang perlu dilakukan Sekte Danding adalah sama seperti selama gelombang binatang sebelumnya, memastikan bahwa 3 sekte dan 6 ordo memiliki persediaan ramuan spiritual yang diperlukan untuk melawan gelombang binatang. Dengan cara ini, Sekte Danding dapat menderita lebih sedikit korban. Lagi pula, di antara 3 sekte dan 6 ordo, Sekte Danding memiliki murid paling sedikit, dan di mana para alkemis ini cocok di tengah-tengah pembunuhan. Pertemuan itu singkat, tetapi sebuah resolusi telah dicapai. Setelah itu, para master puncak dan kepala dari berbagai organisasi dengan cepat memulai tugas masing-masing. Seluruh Sekte Danding tampak seperti mesin yang diminyaki dengan baik, dengan tertib melaksanakan tugas di bawah instruksi Master Puncak Inti Emas. Puncak Awan Hijau. Sekarang, Liang Sheng sedang duduk di rumah guanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi terkini di dalam tubuhnya. Karena para murid dari kantor urusan dalam telah datang ke rumahnya untuk menanyakan tentang situasi yang ditemuinya di tempat perburuan gunung belakang, dan Liang Sheng tidak menyembunyikan apapun. Kecuali untuk mempraktikkan teknik kuno, dia tidak menyembunyikan informasi lainnya, dan setelah mendengarnya, para murid dari kantor urusan dalam tidak memiliki keraguan apapun. Bagaimanapun, Liang Sheng sekarang hanyalah seorang murid sekte dalam tahap pembentukan fondasi awal. Sudah merupakan keberuntungan besar bahwa dia dapat kembali dengan selamat. Ketika dia datang untuk bertanya, itu sebenarnya hanya bertindak atas perintah, karena dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kantor urusan dalam. Tepat ketika dia ingin menanyakan beberapa detail kepada Liang Sheng, seseorang tiba-tiba datang mengunjungi Liang Sheng. Murid dari kantor urusan dalam itu hanya mengakhiri penyelidikan, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Karena pengunjung itu adalah seorang alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo lainnya, Sekte Danding selalu bersahabat dengan mereka. Saat ini, Shen Wukui ada di samping mereka, dan ketika dia melihat Liang Sheng keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata padanya. Kamu benar-benar adik, juniorku yang baik, menangani masalah dengan sangat berwibawa sehingga bahkan para alkemis sekte luar ini secara pribadi datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Rekan Taois Yang, hari ini kami akan meninggalkan sekte Anda yang terhormat,
jadi kami datang khusus untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama ini, kata Liang Seng, membalas kesopanan tersebut. Semua orang telah menerima berita tersebut sekarang, jadi mereka tentu tahu bahwa gelombang spiritual telah berubah, dan pada saat ini, mereka ingin bertemu dengan Liang Seng untuk terakhir kalinya sebelum berpisah. Melihat situasi ini, Liang Seng tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan sedikit anggur buah yang tersisa untuk menghibur mereka. Mata Shen Wukui berbinar, karena dia juga sangat menyukai rasa anggur buah. Para alkemis dari 3 sekte dan 5 ordo lainnya akan pergi hari ini, jadi dia tentu saja menemani mereka sampai akhir. Bagaimanapun, mereka punya waktu sebelum mereka harus pergi, dan mereka ingin membangun hubungan yang baik dengan Yang Seng, jadi mereka hanya menurut dengan hormat. Perjamuannya sederhana, dan satu-satunya minuman yang tersedia adalah anggur buah, tetapi pada saat ini, semua orang menunjukkan warna asli mereka, minum tanpa menolak, membuat rumah gua itu sangat ramai. Di masa depan, saat kita pergi ke garis depan gelombang binatang buas, aku khawatir kita harus merepotkanmu dan seluruh sekte untuk memurnikan lebih banyak pil. Namun, dengan kami di garis depan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, karena kami pasti akan mempertahankan batas pertahanan kami. Bahkan jika beberapa binatang iblis sesekali menerobos garis pertahanan kami dan melarikan diri ke berbagai wilayah sekte, itu seharusnya tidak menjadi masalah, karena setiap sekte seharusnya dapat dengan mudah mengatasinya. Rekan Taois Yang, tenanglah di belakang. Kata-kata dari para pengikut sekte ini bukan hanya sekadar sopan santun. Mereka percaya diri dalam menghadapi gelombang binatang buas, itu hanya masalah waktu. Selama mereka berhati-hati, kebanyakan dari mereka seharusnya baik-baik saja, kecuali jika ada insiden lain seperti kemunculan seorang santo iblis di antara binatang iblis, yang menyebabkan kecelakaan. Tetapi bahkan saat itu, meskipun 3 sekte dan 6 ordo tidak dapat menahannya, saat mereka meminta bantuan dari kota abadi, gelombang binatang buas mereda, dan santo iblis dihancurkan. Liang Seng mendengarkan dan tentu saja mengangguk. Setelah perjamuan selesai, mereka bergantian membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, saat mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Mo membisikkan peringatan di telinganya, rekan Daois Yang, jangan tinggalkan sekte selama ini dan berhati-hatilah. Berhenti sejenak, dia berkata, ini hanya perasaanku sendiri, meskipun tidak ada dasar untuk itu, percayalah bahwa intuisiku selalu akurat. Jika benar-benar ada masalah yang tidak dapat diatasi dan seluruh sekte menjadi tidak aman, pergilah langsung ke kota abadi. Mendengar kata-kata ini, melihat ekspresi heran Liang Seng, Zhou Mo tidak bisa menahan perasaan getir, karena dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan garis keturunannya kepadanya, jadi dia hanya bisa memberikan peringatan ini. Meskipun Liang Seng tampak terkejut, pikirannya sudah waspada, mengingat kata-kata itu, lagi pula, dia telah menyaksikan kemampuan garis keturunan Zhou yang luar biasa. Liang Seng berpura-pura heran, tetapi kemudian dia bereaksi, mengangguk, dan diam-diam menyelipkan setumpuk ramuan kepada Zhou Mo, yang tidak dapat menahan rasa terima kasihnya. Tampaknya rekan Daois yang mempercayainya, dan untuk beberapa alasan, kepercayaan ini membuatnya sangat gembira dan terhormat. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang melihat. Liang Seng memberikan pil spiritual kepada Zhou Mo. Zhou Mo langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya dan berbisik. Terima kasih. Zhou Mo diliputi oleh emosi, berpikir bahwa itu adalah keberuntungan besar untuk berteman dengan rekan Daois Yang Cheng, karena dia melihat lebih dari 10 pil yuan sejati kelas tinggi di tas penyimpanannya. Dengan keterampilan alkimianya sendiri, dia hampir tidak dapat memurnikan pil spiritual berkualitas tinggi seperti itu. Liang Seng sudah berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Setelah itu, para alkemis sekte luar ini tidak kembali ke puncak menyambut tamu, tetapi malah langsung pergi ke aula resepsi puncak Danyang. Hari ini, mereka masing-masing akan kembali ke sekte mereka sendiri. Jika tidak, jika mereka menunggu sampai gelombang binatang buas mulai melonjak, tidak ada dari mereka yang akan bisa pergi. Di luar rumah gua, Liang Seng memperhatikan sosok mereka yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di belakangnya.